Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya sendiri, Zulfi Sabriadi, berasal dari SD Negeri 8 Padanglawe. Di sebelah kanan saya, Resmi Bidana Putri dari SMP Negeri 29 Sijunjung. sebelah kiri saya, Nofri Yolanda dari SD Negeri 10 Tanjung. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. menggerakkan. Selamat Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nanda, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Res, alhamdulillah baik. Bu Res gimana? Alhamdulillah baik, sehat. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal, saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu Nanda. Iya Bu. Baik. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Bu Nanda, nanti pada coaching ini saya akan mengamati Bu Nanda dengan coaching. Apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta? Nah, bagaimana Bu Nanda memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coaching menanggapinya? Iya Bu. Nah, Bu Nanda, nanti dari kegiatan coaching yang akan Bu Nanda lakukan, apa kompetensi coaching yang mana yang akan Bu Nanda ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, oke, Bu Nanda. Jadi, dari Bu Nanda ingin kembangkan kompetensi mendengarkan aktif, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya? Iya Bu. Nah, dua kompetensi ini, mana yang akan Bu Nanda observasi secara spesifik? Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, berarti Bu Nanda kompetensi yang ingin Bu Nanda kembangkan dan ingin diobservasi secara spesifik adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya? Iya Bu. Nah, kalau begitu, menurut Bu Nanda, apa indikator tercapainya tujuan pengembangan itu apa saja? Coaching menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya dengan cara berpikir kreatif Bu. Oh, jadi menurut Bu Nanda, indikator tercapainya tujuan pengembangan itu adalah coaching bisa menemukan sendiri solusi dan masalah yang dihadapinya Iya Bu, betul. dengan sekali. cara berpikir kreatif ya. Iya Bu, betul sekali. Baik. Oke Bu Nanda, kalau begitu semoga nanti coachingnya berjalan dengan baik dan coaching dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya Bu. Nanti setelah kegiatan coachingnya, boleh kita berbincang-bincang lagi Bu? Iya boleh Bu. Oke. Oke. Assalamualaikum Bu Nanda. Ya, waalaikumsalam Bu Res. Assalamualaikum Bu Nanda, Bu Res. Waalaikumsalam Pak Adi. Pak Adi. Apa kabar siang ini nih? Alhamdulillah sehat Bu Nanda. Bu Nanda gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga nih Pak Adi. Ini Bu Nanda, saya lagi pusing nih Bu. Saya kan mengajar di jam terakhir nih Bu. Anak-anak itu sudah kurang konsentrasi Bu dalam belajarnya. Oh jadi Pak Adi tidak konsentrasi lagi nih belajar karena Bapak ngajarnya sudah jam terakhir. Iya Bu. Oke, kalau begitu yang Bapak inginkan dari pembicaraan kita hari ini apa ya? Saya ingin anak-anak saya tetap fokus dan semangat dalam belajar Bu. Walaupun sudah di jam terakhir. Jadi
Bapak ingin murid Bapak tetap fokus dan semangat dalam belajar, walaupun Bapak mengajar di jam terakhir. Iya, Bu. Menurut Pak Adi, selain karena mengajar di jam terakhir, kira-kira kenapa ya murid Bapak itu tidak fokus lagi belajarnya? Mungkin karena capek, Bu. Atau mungkin model pembelajaran saya kurang menarik bagi siswa, Bu. Jadi, selain karena jam terakhir, menurut Pak Adi, muridnya tidak fokus karena mereka sudah capek dan model pembelajaran yang tidak cocok dengan mereka. Iya, Bu. Nah, sekarang menurut Pak Adi, apa kira-kira yang bisa Pak Adi lakukan agar murid Pak Adi bisa fokus belajar walaupun di jam terakhir? Apa ya, Bu? Mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran yang lebih menarik bagi murid-murid saya, Bu. Wah, hebat sekali Pak Adi. Jadi Pak Adi akan menggunakan model pembelajaran yang lebih menarik bagi murid Bapak. Kira-kira model pembelajaran seperti apa ya, Pak? Mungkin dengan menggunakan model pembelajaran to stay to straight, kayaknya bagus itu, Bu. Oke, jadi Pak Adi akan menggunakan model pembelajaran to stay dan to strike. Ya, Bu. Kira-kira apalagi yang bisa Bapak lakukan untuk membuat murid Bapak lebih fokus? Bagaimana ya, Bu? Mungkin dengan menggunakan media video dan komik yang berwarna, sehingga murid saya menjadi lebih tertarik untuk belajar dan juga menggunakan ice breaking dan menggunakan tipe stop, Bu, agar mereka bisa kembali fokus. Wah, luar biasa sekali Pak Adi. Jadi nanti Pak Adi akan menggunakan model pembelajaran to stay dan to strike. Pak Adi juga akan menggunakan video dan komik serta menggunakan ice breaking dan stop untuk mengembalikan fokus murid Pak Adi. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira apa langkah pertama yang akan Pak Adi lakukan untuk menerapkan ide-ide Pak Adi tadi? Pertama-tama, saya akan mencari tahu tentang model pembelajaran to stay itu, Bu. Setelah itu, bagaimana penerapannya, dan akan mendownload video-video yang terkait dengan materi pelajaran yang akan saya ajarkan. Wah, hebat sekali Pak Adi. Kapan akan Bapak laksanakan rencana Bapak tersebut? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini saya akan mencari tahu lebih banyak tentang model pembelajaran to stay dan to stray. Besok untuk mendownload videonya, dan minggu depan akan saya laksanakan, Bu. Oke, berarti mulai besok Pak Adi sudah mempersiapkannya dan akan menerapkan di pembelajaran minggu besok. Ya, Bu. Nah, siapa nih yang bisa Pak Adi ajak untuk menjaga komitmen tersebut? Bu Anggi sepertinya cocok, Bu. Selain kami mengajar dengan mata pelajaran yang sama, kami juga mengajar di tingkat yang sama, Bu, dan sering berdiskusi bersama. Nah, ide yang bagus Pak Adi, semoga bisa diterapkan di kelas dengan baik. Ya, Bu, terima kasih, Bu Nanda. Sekarang saya sudah mulai lega dan sudah mulai tahu apa yang akan saya lakukan mulai besok. Rasanya sudah tidak sabar lagi saya akan memulainya untuk minggu depan, Bu. Sama-sama Pak Adi. Wah, sepertinya Pak Adi sudah tidak sabar. Ya, Bu, semuanya karena arahan dari Bu Nanda. Sehingga saya bisa mencari solusi dari masalah yang saya punya. Sekali lagi terima kasih, Bu Nanda. Besok setelah saya terapkan, saya ingin sharing lagi bersama Ibu, ya, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh. Nanti saya tunggu kabar dari Pak Adi. Oke, Bu, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Nanda. Terima kasih, Bu Res. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya Pak Adi minggu depan. Ya, Bu. Bu Nanda, Iya Bu Res. luar biasa sekali coaching yang Ibu Nanda lakukan tadi. Terima kasih Bu. Nah, setelah melakukan kegiatan coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu Nanda lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan coaching dengan Alur Tirta,
mulai dari menanyakan tujuan sampai tanggung jawab. Dan saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi dari coaching agar bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut, Bu. Wah, oke Bu Nanda. Nah, sekarang kita sering nih hasil pengamatan yang saya observasi tadi ya Bu Nanda ya. Iya, Bu. Oke. Dari hasil pengamatan tadi, coaching yang Bu Nanda lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, Bu Nanda juga sudah hadir penuh dan mendengarkan aktif secara bisa menggali dan mengarahkan coachingnya dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci. Nah, sehingga coachingnya bisa mencari solusi sendiri dari masalah yang dihadapinya. Dan coaching yang dilakukan juga sesuai dengan prinsip coaching. Nah, setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nanda kembangkan? Saya ingin mendalami alur Tirta dan membuat pertanyaan berbobot nanti agar di saat melakukan coaching lagi bisa lebih rileks dan tidak kaku, Bu, serta bisa lebih dalam lagi menggali potensi dari coaching. Nah, baik Bu Nanda. Jadi Bu Nanda nanti akan mendalami alur Tirta dan kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, agar dalam pelaksanaan coaching menjadi lebih baik, itu luar biasa sekali Bu Nanda. Nah, perbincangan kita hari ini, apa yang sudah Ibu Nanda dapatkan? Dari perbincangan kita hari ini, saya jadi mengetahui hal apa yang perlu saya tingkatkan lagi agar nanti bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Luar biasa sekali Bu Nanda. Terima kasih Bu Nanda sudah menyediakan waktu untuk kita berbincang hari ini. Ya, sama-sama Bu Res. Wah, nggak terasa ya Bu, sudah sore ya. Nah, kebetulan saya nanti ada kegiatan lagi, jadi saya mohon pamit undur diri dan Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Res. Sama-sama Bu Nanda. Bu Res, Waalaikumsalam Pak Adi. apa kabarnya hari ini? Baik Pak Adi gimana? Alhamdulillah sehat, Bu Res. Bu Res, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal, saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Bu Res. Iya Pak. Pertama-tama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Bu Res, nanti pada coaching saya akan mengamati Bu Res dengan coaching. Apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta? Bagaimana Bu Res memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coaching menanggapinya? Baik Pak. Nah, Bu Res, nanti dari kegiatan coaching yang akan Bu Res lakukan, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Bu Res ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan kegiatan coaching mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, jadi Bu Res ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya. Iya betul Pak. Berarti kompetensi yang ingin Bu Res kembangkan diobservasi secara spesifik adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Res ya. Iya Pak. Kalau begitu, menurut Bu Res, apa indikator tercapainya tujuan pengembangan itu apa saja? Coaching menemukan sendiri nanti permasalahannya Pak, dan kemudian dia bisa menghadapinya dengan berpikir kreatif Pak. Jadi, menurut Bu Res, indikator tercapainya tujuan pembelajaran itu adalah coaching ingin menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan cara berpikir kreatif. Iya betul Pak. Oke Bu Res, kalau begitu semoga nanti coachingnya berjalan dengan baik ya Bu Res ya, dan coachingnya dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya Pak. Nanti setelah kegiatan coachingnya, boleh kita berbincang-bincang lagi Bu? Iya Pak. Baiklah, terima kasih Bu Res. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam Bu Res. Apa kabarnya nih Bu Nanda? Alhamdulillah sehat. Bu Resnya gimana? Alhamdulillah sehat. Tapi kelihatannya Bu Nanda sehat kok, kelihatan masih lesu ya. Iya nih Bu Res, ada apanya? Ada sedikit masalah di kelasnya tadi. Kenapa kelasnya Bu?
Itu ada apa? Ada anak yang sering usil, ada yang sering jahil begitu loh Bu di kelas. Jadi membuat gimana nih? Jadi masih kepikiran gitu loh. Oh, ada murid yang usil ya. Itu Iya. kalau boleh tahu Bu, itu di kelas berapa? Di kelas 6 Bu. Kebetulan saya ngajarnya sekarang di kelas 6. Oh, berarti ada satu murid Munanda yang usil ya, yang jahil di kelasnya ya. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira Bu Nanda inginnya seperti apa ya muridnya ini? Jadi Bu, saya itu ingin anak saya itu bisa fokus dalam belajar. Jadi pada saat belajar tidak ada yang mengganggu teman, tidak jahil dan usil lagi Bu. Nah, jadi Bu Nanda ingin anaknya ini fokus dalam belajar dan tidak mengganggu temannya lagi dan dia tidak jahil lagi. Nah, kalau menurut Bu Nanda, kenapa ya murid Bu Nanda ini suka usil, suka mengganggu temannya? Kalau menurut Bu Nanda, penyebabnya ini kenapa ya? Bu, kalau saya perhatikan ya, anak ini yang sering usil ini dalam saat pembelajaran kan setelah kita kasih tugas dia itu selesainya cepat gitu loh Bu. Jadi menyelesaikan tugas itu cepat. Jadi waktu yang pada saat temannya yang lain itu belum selesai, yang dia sudah selesai. Nah jadi di saat itulah dia kesempatannya untuk mengganggu temannya seperti itu Bu. Oh, iya. Jadi dia usilnya mengganggu temannya karena pekerjaannya cepat selesai. Sehingga dengan dia selesai duluan, sehingga dia ada kesempatan mengganggu temannya. Nah, dari yang sudah Ibu Nanda jawab tadi, ada enggak kemungkinan lain yang menyebabkan dia seperti itu? Kalau menurut Bu Nanda gimana? Ada enggak penyebab lain dari yang sudah Bu Nanda jelaskan tadi? Mungkin selain dia selesai duluan ya Bu, merasa kurang diperhatikan kali ya Bu ya. Merasa kurang diperhatikan karena begini, di saat karena kita guru nih Bu, jadi menganggap yang selesai duluan itu karena dia mampu menyelesaikan, jadi perhatian kita ini tidak lagi pada anak tadi gitu. Jadi perhatian Nanda itu hanya Nanda berikan untuk anak-anak yang belum selesai mengerjakan latihannya, seperti itu Bu. Oh, Iya. jadi menurut Bu Nanda, selain dia tadi selesai duluan, jadi menurut Bu Nanda dia merasa kurang diperhatikan, begitu ya Bu Nanda ya? Iya. Nah, jadi kalau seperti ini, kira-kira bagaimana menurut Bu Nanda? Bisa Bu Nanda jelaskan lagi kurang perhatian itu seperti apa? Misalnya, bisakah Bu Nanda jelaskan kembali? Jadi kurang perhatiannya karena terabaikan ya Bu, karena dia selesai duluan. Jadi Nanda sibuk membantu teman-temannya yang lain Bu, yang belum selesai tadi begitu. Oh, jadi dia bentuk kurang perhatiannya itu terabaikan karena Bu Nanda sibuk dengan membantu teman-temannya yang belum selesai. Ya. Nah, jadi Bu Nanda, kalau menurut Bu Nanda, apa solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan siswa seperti ini? Nah, kalau menurut Bu Nanda, bisa mungkin apa solusinya kira-kira Bu Nanda? Mungkin begini ya Bu, bisa karena ini dia bisa menyelesaikan sendiri dengan cepat latihannya. Jadi Nanda mungkin bisa jadikan anak ini menjadikan dia sebagai tutor teman sebaya begitu Bu. Oh, luar biasa Ya. sekali Bu Nanda, sangat luar biasa Bu Nanda. Ya. Jadi Bu Nanda akan jadikan anak yang suka mengganggu temannya tadi, yang suka usil tadi dengan menjadikan dia sebagai tutor sebaya. Luar Ya. biasa sekali Bu Nanda. Nah, jadi Bu Nanda, mungkin ada ide lain mungkin selain dia jadi tutor sebaya, atau mungkin Bu Nanda dengan menjadi merasa dia kurang perhatian tadi, ada lagi tak hal lain yang akan Ibu Nanda lakukan selain dia menjadi tutor sebaya? Apa ya Bu? Mungkin selain tutor sebaya bisa Nanda jadikan dia gimana ya, disuruh ke depan misalnya Bu, disuruh ke depan dan menyelesaikan soal-soal di papan tulis misalnya,
Mungkin bisa seperti itu, Bu. Wah, hebat sekali Bu Nanda. Jadi untuk mengatasi anak yang suka mengganggu temannya tadi, yang suka usil tadi karena dia duluan selesai, selain Ibu Nanda menjadikan dia tutor sebaya, Ibu Nanda akan menyediakan soal-soal Ya. tambahan untuk dia kerjakan di depan, supaya Ibu Nanda bisa memberikan, dia merasa diperhatikan lebih Bu Nanda. Sangat luar biasa sekali Bu Nanda. Nah, kira-kira Bu Nanda, dari yang sudah Ibu Nanda rencanakan tadi, nah, ada enggak teman Bu Nanda atau rekan sejawat di tempat Bu Nanda, di sekolah Bu Nanda yang akan bisa membantu Bu Nanda untuk merealisasikan rencana yang akan Ibu Nanda lakukan ini? Kira-kira ada enggak Bu? Ada, Bu. Nanti saya bisa berkolaborasi dengan teman dengan Bu Rila nantinya. Nah, jadi Bu Nanda akan berkolaborasi dengan Ibu Rila ya? Iya. Baik Bu Nanda, kira-kira kapan nih target pelaksanaannya di Bu Nanda untuk melakukan kegiatan ini, kolaborasi ini dengan Bu Rila? Kira-kira kapan ya Bu Nanda ya? Mungkin begini ya, Bu, lebih cepat lebih baik kayaknya ya. Mungkin besok langsung kayaknya deh. Wah, luar biasa sekali Bu Nanda. Kayaknya Bu Nanda tidak sabar lagi ya, dengan sangat bersemangat sekali. Berarti besok ya Bu? Nah, dan kapan nih Bu penerapannya? Apa yang akan kita bicarakan hari ini? Tentu kita ingin mendengarkan kembali ya Bu, kira-kira kapan ya Bu ya akan kita lakukan lagi pembicaraan setelah Bu Nanda dengan Ibu Rila besok, kemudian Ibu Nanda eksekusi langsung. Ya. Kira-kira kapan ya kita ingin mendengar hasilnya ini Bu Nanda? Sekarang hari apa nih, Bu? Hari Sabtu besok. Kira-kira mungkin butuh waktu 3 hari lah ya, Bu. 3 hari. Jadi 3 hari ke depan mungkin kita bisa bicara kembali nih, Bu. Wah, Insya Allah Bu Nanda 3 hari ke depan ya. Ya. Kebetulan 3 hari ke depan itu saya lagi ada jadwal itu Bu Nanda. Jadwal saya ada yang kosong. Kita Ya. bertemu 3 hari ke depan lagi. Sangat luar biasa Bu Nanda. Saya tidak sabar nih mendengar hasil dari yang sudah Ibu Nanda lakukan. Dan saya tidak sabar lagi nih Bu Nanda. Ayo semangat Ya. Bu Nanda. Ya, semangat, Bu. Nah, sekarang apa yang Ibu Nanda rasakan dari pembicaraan kita hari ini? Dari hasil pembicaraan kita ini, Nanda sudah bisa nih menemukan yang pertama ada masalah terus sudah terselesaikan. Jadi dengan pembicaraan ini rasanya sudah meringankan beban yang ada di pikiran Nanda nih, Bu, gitu. Jadi sudah bisa langkah selanjutnya apa nih. Jadi selain sudah plong juga nanti sudah tahu jalan keluar yang akan Anda lakukan, seperti itu, Bu. Wah, berarti Bu Nanda sekarang sudah merasa tercerahkan ya, Ya, sudah bisa tercerahkan. menemukan solusinya sendiri ya dari permasalahannya hari ini. Nah, luar biasa sekali Bu Nanda. Mudah-mudahan besok 3 hari lagi kita bertemu kembali, dan Bu Nanda kan semangat nih sekarang. Mudah-mudahan 3 hari lagi kita bertemu lagi, dan hasilnya itu sudah sesuai dengan harapan ya Bu Nanda. Iya, Bu. Dan saya sudah tidak sabar nih Bu Nanda menunggu cerita-cerita Bu Nanda selanjutnya. Dan saya doakan mudah-mudahan apa yang Bu Nanda lakukan itu akan berhasil, dan ceritanya lagi, semangatnya lagi itu akan lebih baik lagi. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Ya, mungkin hanya itu Bu Nanda yang bisa kita lakukan hari ini. Sampai ketemu lagi 3 hari lagi, dan Assalamualaikum Bu Nanda. Terima kasih atas sharingnya. Iya, waalaikumsalam, Bu. Terima kasih banyak nih. Oke, sama-sama Bu Nanda. Wah, luar biasa sekali coaching yang Bures lakukan tadi ya. Terima kasih Pak. Nah, setelah kegiatan coaching tadi, apa saja yang sudah Bures lakukan yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur delta, dan mulai dari menanyakan tujuan sampai tanggung jawab, saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan saya bisa dan kemudian coach saya sudah bisa menemukan sendiri dari solusi dari permasalahannya tadi. Oke Bures, nah sekarang kita sharing hasil pengamatan yang saya observasi tadi ya. Ya Pak. Dari hasil pengamatan saya tadi, coaching yang Bures lakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita. Bures juga sudah hadir penuh
dengan mendengarkan aktif serta bisa menggali dan mengarahkan coachingnya dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci, sehingga coachingnya bisa mencari solusi sendiri dari masalah yang dihadapinya, dan coachingnya yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Res kembangkan? Saya ingin mendalami alur tirta, Pak, dan membuat pertanyaan berbobot, sehingga nanti saya dalam melakukan coaching saya tidak kaku dan bisa lagi menggali potensi dari coaching saya. Baik Bu Res, jadi Bu Res nanti akan mendalami alur tirta dan kompetensi pertanyaan berbobot agar nanti dalam pelaksanaan coachingnya menjadi lebih baik. Luar biasa sekali. Nah, dari perbincangan kita hari ini, apa yang sudah Bu Res dapatkan? Dari perbincangan hari ini, saya jadi mengetahui, Pak, hal-hal yang perlu saya tingkatkan agar bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Res sudah mempercayai saya dan menyediakan waktunya untuk kita berbincang pada hari ini. Sama-sama, Pak. Nah, sekarang sudah waktu istirahat siang dan saya juga ada kegiatan lain lagi. Saya mohon pamit dulu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat ya. Assalamualaikum Pak Adi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Bu Nanda bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal, saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Bapak. Ya Bu. Nah, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, nanti Pak Adi pada saat coaching, saya akan mengamati Bapak dengan coaching. Nah, apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta? Nah, bagaimana nanti Pak Adi memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coaching menanggapinya? Ya Bu. Nah, nanti Pak Adi dari kegiatan coaching yang akan dilakukan, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, jadi Pak Adi ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya Bu. Nah, kira-kira dari dua kompetensi itu, mana yang akan Pak Adi ingin diobservasi secara spesifik? Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Berarti Pak Adi kompetensi yang ingin dikembangkan dan ingin diobservasi secara spesifik adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya Bu. Kalau begitu Pak Adi, apa indikator tercapainya tujuan pengembangan itu apa saja? Coaching menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya dengan cara berpikir kreatif Bu. Jadi menurut Pak Adi, indikator tercapainya tujuan pengembangan itu adalah coaching bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya dengan cara berpikir kreatif. Ya Bu, betul sekali Bu. Oke, kalau begitu semoga nanti coachingnya berjalan baik dan coachingnya dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya ya Pak Adi. Ya Bu. Nanti setelah kegiatan coachingnya, boleh kita berbincang kembali? Boleh Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Res. Nah, bagaimana kabarnya Bu Res? Baik, Pak Adi. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya Bu Res ya. amin, Pak Adi. Nah, bagaimana Bu Res? Kayaknya pertemuan kita hari ini ada maksud tertentu yang perlu kita bahas. Apa saja yang ingin kita bicarakan? Iya, Pak Adi, saya pengen ngobrol dan pengen curhat nih Pak Adi, ya apanya
Saya kan punya masalah nih Pak Adi di kelas tentang kedisiplinan anak-anak yang kurang sekali Pak Adi. Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu? Begini Pak Adi, sebenarnya saya bingung nih Pak Adi. Anak-anak di kelas saya itu kenapa ya Pak Adi kurang sekali disiplinnya. Saya sudah masuk, anak-anaknya banyak datang terlambat dan segala macamnya Pak Adi. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu amati selama ini. Begini Pak Adi, saya memiliki masalah di dalam proses pembelajaran nih Pak Adi, terutama tentang kedisiplinan anak yang kurang sekali. Jadi saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana ya Pak untuk mengatasi masalah ini? Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Bu Res hadapi, yaitu kedisiplinan anak tentang belajar sehari-hari ya Bu ya. Iya Pak, karena menurut saya kedisiplinan itu sangat penting sekali Pak untuk mendukung pembelajaran di kelas. Baiklah, dari permasalahan yang Ibu hadapi, apa rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Saya ingin merencanakan ini, saya ingin melakukan diskusi lebih lanjut nih Pak Adi. Kemudian mendiskusikan ini, siswa ini bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini, kedisiplinan kehadiran mereka di kelas. Dan setelah itu, saya ingin menggali informasi tentang teman-teman yang ada di lingkungan mereka, serta berkolaborasi dengan orang tua mereka. Benar sekali, langkah Ibu yang akan Ibu lakukan sudah bagus. Bagaimana menurut Ibu, bagaimana langkah selanjutnya? Terus bagaimana dengan tantangan yang akan Ibu temukan dalam melakukan rencana tersebut? Lalu bagaimana Ibu menanggapinya? Mungkin saya akan mendapatkan informasi dari temannya tentang keadaannya di rumah. Itu yang pertama akan saya lakukan Pak Adi. Berarti saya akan melakukan pendekatan kepada orang-orang yang terdekat, kemudian juga dengan orang tuanya, bahwa siswa ini kenapa ya kok seperti ini, seperti itu tadi. Oke Bu Res, jadi apa yang Ibu dapat dari diskusi kita hari ini? Saya pikir untuk menghadapi ini pasti akan bisa kalau kita coba Pak Adi. Pasti ada solusinya Pak Adi. Bagus, luar biasa. Apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Saya butuh dukungan yang pertama dari Bapak, kemudian saya juga butuh dukungan dari teman sejawat, kemudian dari murid-murid, kemudian dari wali murid. Karena dengan berkolaborasi kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan mungkin akan berhasil Pak Adi kalau dengan adanya kolaborasi. Benar sekali Bu. Kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini, karena berkolaborasi ini semua yang berat bisa menjadi ringan. Iya Pak. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu. Dan saya tunggu ya cerita dari Ibu selanjutnya terkait perkembangan dari hal yang bisa kita bicarakan hari ini. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan ini Bu? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya Pak. Mudah-mudahan masalah ini bisa teratasi. Kalau bisa 2 hari ke depan Pak, saya cobakan. Bagus, luar biasa. Oke Bu, saya tunggu hasilnya setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan melakukan pendekatan kepada teman dan orang tuanya. Luar biasa Bu Res. Terima kasih banyak atas refleksinya Bu dan sudah mengajak saya untuk melakukan refleksi ini. Sama-sama Pak. Sudah bisa menampung aspirasi saya, sudah bisa menerima obrolan dan curhat saya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih kembali Bu Res. Sampai ketemu lagi ya Bu di lain kesempatan. Lain waktu kita lanjutkan lagi diskusi kita ya Bu. Baik Pak, sama-sama terima kasih Pak. Iya sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Siang Bu. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Wah, ini tadi sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa sekali ya Pak Adi yang sudah dilakukan. Terima kasih Bu. Nah, setelah melakukan kegiatan coaching tadi, apa saja yang sudah Pak Adi lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan coaching dengan alur kita, mulai dari menanyakan tujuan sampai tanggung jawab. Dan saya juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali potensi dan dari coaching agar bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke Pak Adi. Nah sekarang kita sharing hasil pengamatan yang saya observasi tadi.
Ya Pak Adi, Ya Bu. dari hasil pengamatan tadi saat coaching, Pak Adi sudah sesuai dengan alur Tirta. Terus Pak Adi juga sudah hadir penuh dengan mendengar aktif serta bisa menggali dan mengarahkan coachingnya dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci, sehingga coachingnya bisa mencapai solusi sendiri dari masalah yang sedang dihadapinya. Dan coaching yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan? Saya ingin mendalami alur ceritanya Bu dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot agar nanti bisa melakukan coaching lagi bisa lebih rileks dan tidak kaku, serta bisa lebih dalam lagi untuk menggali potensi dari coachingnya. Nah, baik Pak Adi. Jadi Pak Adi nanti akan mendalami alur Tirta dan kompetensi pertanyaan berbobot agar nanti dalam pelaksanaan coaching menjadi lebih baik. Nah, luar biasa sekali ya Pak Adi. Nah, dari perbincangan kita hari ini, apa yang sudah Pak Adi dapatkan? Dari perbincangan kita hari ini Bu, saya jadi mengetahui hal apa yang perlu saya tingkatkan lagi dan nanti bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching ke depannya Bu. Nah, luar biasa sekali Pak Adi. Terima kasih nih sudah menyediakan waktunya untuk kita berbincang pada hari ini. Sama-sama Bu, terima kasih kembali Bu. Nah nih tidak terasa nih waktunya sudah sore. Kebetulan saya nanti ada kegiatan lagi. Jadi saya pamit undur diri dulu ya Pak Adi. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum Terima kasih, Bu. ya. Ya, sama-sama.